Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 24 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami tetap bergantung kepada-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonwu. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Judul bacaan renungan kita pada malam ini, tetap bergantung sepenuhnya pada Allah. Ayat inti diambil dalam 1 Korintus 2 ayat 1-3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Akan tiba saatnya, gereja akan digerakkan oleh kuasa ilahi, dan kegiatan yang sungguh-sungguh akan menjadi hasilnya. Karena kuasa Roh Kudus yang memberi hidup akan mengilhami para anggotanya untuk pergi dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Namun ketika kegiatan ini dinyatakan, para pekerja yang paling sungguh-sungguh akan aman hanya jika mereka bergantung kepada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Mereka perlu membuat permohonan yang sungguh-sungguh agar melalui kasih karunia Kristus, mereka dapat diselamatkan dari kesombongan dalam pekerjaan mereka atau dari menjadikan kegiatan mereka sebagai juru selamat. Mereka harus terus-menerus memandang kepada Yesus agar mereka dapat menyadari bahwa kuasa-Nya lah yang melakukan pekerjaan itu, dan dengan demikian dapat memberikan segala kemuliaan kepada Allah. Kita akan diminta untuk melakukan upaya yang paling mantap untuk memperluas pekerjaan Allah, dan doa kepada Bapa Surgawi kita akan menjadi yang paling penting. Kita perlu terlibat dalam doa di tempat pribadi, di keluarga, dan di gereja. Rumah tangga kita harus ditata, dan upaya yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk menarik minat setiap anggota keluarga dalam usaha misionaris. Kita harus berusaha melibatkan simpati anak-anak kita dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh bagi mereka yang belum diselamatkan, agar mereka dapat melakukan yang terbaik setiap saat
dan di semua tempat untuk mewakili Kristus. Tetapi janganlah kita lupa bahwa ketika kegiatan meningkat dan kita menjadi berhasil dalam melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan, ada bahaya kita mengandalkan rencana dan metode manusia. Akan ada kecenderungan untuk kurang berdoa dan kurang beriman. Kita akan berada dalam bahaya kehilangan rasa ketergantungan kita kepada Allah yang satu-satunya dapat membuat pekerjaan kita berhasil. Tetapi meskipun ini adalah kecenderungannya, janganlah seorang pun berpikir bahwa alat manusia adalah untuk berbuat lebih sedikit. Tidak, ia tidak boleh berbuat lebih sedikit, tetapi berbuat lebih banyak dengan menerima kuasa surgawi Roh Kudus. Dunia dalam kebijaksanaannya sendiri tidak mengenal Allah, dan setiap kekuatan manusia secara alami pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil menentang Allah. Kita harus memandang kepada Yesus dan bekerja sama dengan agen-agen surgawi, menyampaikan permohonan kita kepada Bapa dalam nama Yesus. Dikutip dari buku The Review and Herald 4 Juli tahun 1893. Demikian bacaan renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus, Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di Korintus mengambil tindakan yang berbeda dari apa yang telah menandai pekerjaannya di Athena. Apa perbedaannya? Pada waktu mengabarkan Injil di Athena, sebagian besar waktunya telah dicurahkan untuk membahas agama alamiah, mencocokkan logika dengan logika, dan ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Namun, ketika ia meninjau waktu dan pekerjaan yang telah ia curahkan di sana, ia menyadari bahwa gaya mengajarnya tidak menghasilkan buah. Lalu memutuskan untuk membuat rencana kerja yang berbeda di masa mendatang. Ia memutuskan untuk menghindari argumen dan diskusi teori yang rumit. Ia merubah cara kerjanya dengan mengajak orang-orang berdosa belajar doktrin keselamatan melalui Kristus. Dalam suratnya kepada saudara-saudaranya di Korintus, ia kemudian menggambarkan caranya bekerja di antara mereka, sebagaimana tertulis dalam ayat inti 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 3, dan nantinya kita lanjutkan sampai ayat 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Rasul Paulus menggambarkan cara bekerja dengan bergantung pada Allah. Dia mengandalkan kekuatan Allah, yaitu dengan roh Allah. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa roh Allah sama dengan roh Yesus. Dalam melaksanakan pekerjaan Allah, Yesus juga mengerjakan apa yang diberitahukan Bapa kepadanya, dan senantiasa bergantung kepada Bapa dengan doa yang sungguh-sungguh. Semangat inilah yang harus dimiliki orang-orang yang bekerja dalam pelayanannya. Roh Nubuat berkata di dalam Review and Herald tanggal 4 Juli tahun 1893, paragraf 5. Pekerjaan misionaris sejati hanya dapat dilakukan dalam semangat misionaris pertama yang mengunjungi dunia kita. Ia sering berdoa kepada Bapanya dan kadang-kadang menyampaikan permohonannya dengan tangisan dan air mata yang kuat.
memohon agar kuasa Allah dapat menyelamatkan mereka yang tidak tahu bahwa mereka membutuhkan keselamatan. Kita harus memiliki roh yang menggerakkan Kristus, yang menuntunnya untuk memohon dan membujuk orang-orang yang memberontak untuk datang kepadanya. Bahkan ketika manusia menjauh dari kita dengan kekerasan hati, menolak karunia hidup kekal, kita harus meniru teladan Kristus. Dia tidak memandang dengan acuh tak acuh kepada mereka yang meremehkan dan menolaknya. Renungan malam di dalam Ye Shall Receive Power, halaman 184, paragraf 2, selanjutnya berkata, akan tiba saatnya gereja akan digerakkan oleh kuasa ilahi, dan kegiatan yang sungguh-sungguh akan menjadi hasilnya, karena kuasa Roh Kudus yang memberi hidup akan mengilhami para anggotanya untuk pergi dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Namun ketika kegiatan ini dinyatakan, para pekerja yang paling sungguh-sungguh akan aman hanya jika mereka bergantung kepada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Mereka perlu membuat permohonan yang sungguh-sungguh agar melalui kasih karunia Kristus mereka dapat diselamatkan dari kesombongan dalam pekerjaan mereka atau dari menjadikan kegiatan mereka sebagai juru selamat. Mereka harus terus-menerus memandang kepada Yesus agar mereka dapat menyadari bahwa kuasanya lah yang melakukan pekerjaan itu, dan dengan demikian dapat memberikan segala kemuliaan kepada Allah. Nasihat bagi kita, biarlah banyak misionaris memasuki ladang penginjilan. Tetapi biarlah mereka juga menghitung biayanya sebelum memulai pekerjaan. Biarlah setiap orang bertanya pada dirinya sendiri. Selanjutnya dalam Review and Herald tanggal 4 Juli tahun 1893, paragraf 8 berkata, apakah saya siap menyerahkan segalanya demi keberhasilan pekerjaan? Kemudian seperti orang bijak, susunlah rencanamu agar engkau dapat mengabdikan diri pada pekerjaan itu, agar dengan satu tujuan engkau dapat menanggung kesulitan sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik, menyerahkan dirimu sepenuhnya pada pelayanannya dengan rendah hati percaya kepada Allah yang telah berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pergilah untuk bekerja demi kepentingan kebenaran dan jadilah agen di tangan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa yang Kristus telah mati untuk mereka. Meskipun Yesus anak Allah, ia menguatkan imannya melalui doa dan melalui persekutuan dengan sorga mengumpulkan bagi dirinya kuasa untuk melawan kejahatan dan melayani kebutuhan manusia. Sebagai saudara tertua dari ras kita, ia mengetahui kebutuhan mereka yang dikelilingi oleh kelemahan dan hidup di dunia yang penuh dosa dan godaan, masih ingin melayaninya. Ia tahu bahwa para utusan yang ia anggap pantas untuk diutus adalah manusia yang lemah dan berdosa. Tetapi bagi semua orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada pelayanannya, ia menjanjikan bantuan ilahi. Teladannya sendiri adalah jaminan bahwa permohonan yang sungguh-sungguh dan tekun kepada Allah dalam iman akan dijawab. Apa hasil mengikuti teladan Yesus atas kebergantungannya penuh kepada Allah? The Acts of the Apostles, halaman 56, paragraf 2 berkata, setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan dipersiapkan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah kepada gerejanya untuk pematangan panen bumi. Setiap pagi, saat para pewarta Injil berlutut di hadapan Tuhan dan memperbaharui sumpah pengabdian mereka kepadanya, ia akan memberikan mereka kehadiran Roh-Nya dengan kuasanya yang menyegarkan dan menguduskan. Saat mereka berangkat untuk melaksanakan tugas-tugas harian, mereka memiliki keyakinan bahwa perantara Roh Kudus yang tak terlihat memampukan mereka untuk menjadi para pekerja bersama Allah. Usaha-usaha kita atau jasa-jasa kita tidak ada nilainya jika kita mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan mengandalkan dan bergantung kepada Allah, maka pekerjaannya yang kita laksanakan akan dapat diterima oleh orang-orang kepada siapa kita mengabarkannya. Roh Nubuat berkata di dalam
Review and Herald, tanggal 4 Juli tahun 1893, paragraf 5, demikian bunyinya. Mereka yang mengandalkan diri sendiri mungkin tampak aktif dalam pekerjaan Allah. Tetapi jika mereka tidak berdoa, kegiatan mereka tidak ada gunanya. Usaha-usaha kita atau jasa-jasa itu tidak ada nilainya seperti persembahan Kain. Jika kita dapat melihat semua kegiatan manusia sebagaimana yang tampak di hadapan Allah, kita akan melihat bahwa hanya pekerjaan yang diselesaikan dengan banyak doa, yang disucikan oleh jasa Kristus, yang akan bertahan dalam ujian penghakiman. Ketika peninjauan agung akan berlangsung, maka engkau akan kembali dan membedakan antara dia yang melayani Allah dan dia yang tidak melayani Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, marilah kita tetap bergantung kepada Allah dalam kehidupan kita, khususnya melayani pekerjaannya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga dengan berdiamnya Roh Yesus dalam hidup kami dituntun untuk tetap bergantung kepada Bapa dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami manusia yang lemah, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kasihanilah kami ya Bapa, mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus yang tunggal, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.